Di tempat yang sunyi, terdengar suara jeritan seorang wanita. Jeritan itu terdengar menyayat hati. Wanita itu ya si Stella. Setiap hari, wanita itu harus menerima siksaan yang menyakitkan. Kecantikan wajahnya sudah hilang, bahkan tubuhnya sudah kurus dan dipenuhi luka. Setiap hari John datang untuk menanyakan keberadaan istrinya dan Edward, tapi Stella tidak mau mengatakannya sekalipun pria itu memberikan penawaran padanya. Wanita itu tetap dengan pendiriannya. Dia sudah bertekad tidak akan membuka mulutnya dan mengatakan di mana Samantha dan anaknya berada. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian itu, saat John kembali bersama ayahnya dari Australia. Ibunya tampak cemas dan kecewa karena mereka tidak membawa Samantha dan Edward saat itu. Begitu juga dengan Alex Jackson dan istrinya. Mereka benar-benar sedih karena putrinya menghilang begitu saja. Pada saat itu juga, John memerintahkan Billy mengutus anak buahnya untuk mencari keberadaan istrinya di seluruh dataran Amerika. Dia berharap Samantha tidak pergi jauh darinya. Dan saat ini, John sedang berdiri di hadapan Stella untuk menanyakan keberatan istrinya kembali pada wanita licik itu. Stella, ini kesempatan terakhirmu, katakan di mana istriku berada. Tanyanya. Stella mengangkat kepalanya dengan lemah dan menatap pria itu, kondisinya sungguh mengenaskan. Seperti halnya Franz Leonardo, begitu juga keadaan Stella, tangannya direntangkan dan diikat dengan rantai. Seluruh kuku jarinya sudah tercabut dan hilang entah kemana karena setiap hari John datang untuk mencabuti kukunya. Bukan tanpa alasan, John melakukan itu karena Stella tidak mau mengatakan di mana Samantha dan Edward berada. Tidak hanya itu, tubuhnya juga dipenuhi oleh luka cembukan. Darah kering menempel di mana-mana dan wajahnya bengkak dipukuli oleh anak buah John. Dia juga harus menerima setruman setiap hari, padahal John telah memberikan penawaran untuknya, tapi Stella tetap dengan pendiriannya. Sudah aku katakan padamu, nikahi aku terlebih dahulu maka aku akan mengatakan di mana mereka berada. Katanya. Stella, ini sudah 3 bulan dan kau masih belum ingin mengatakannya padaku di mana istriku berada. John mulai kesal. Rasanya kesabarannya sudah mau habis. Hahaha. Stella tertawa terbahak-bahak. Kau adalah milikku dan tidak ada yang boleh memilikimu selain aku sekalipun itu Samantha Jackson yang sudah kau nikahi. Katanya. Kau memang sudah gila, hahaha. Stella kembali tertawa. Aku memang sudah gila karenamu. Teriaknya. John mengangkat tangannya dan anak buahnya mulai mencambuki tubuh Stella. Wanita itu menjerit menahan sakit dan perih di kulitnya, tapi dia tidak akan pernah mengatakan di mana wanita dan anak itu berada setelah semua yang dilaluinya. John, aku sangat mencintaimu makanya aku berbuat seperti ini. Kata Stella dengan lemah. Kau tidak mencintaiku, kau hanya terobsesi padaku sampai kau mengorbankan semuanya. Stella menarik bibirnya, tersenyum dengan licik. Apa kau tahu? Istrimu lebih memilih anak yang bukan darah dagingnya dibandingkan dirimu. Ujarnya. Jadi, apa kau mengancamnya? Tanya John pula. Aku tidak mengancamnya, aku hanya memberikan sebuah pilihan padanya dan apa kau tahu? Stella menatap John dan tersenyum dengan liciknya. Dia lebih memilih anak itu daripada kau dan sekarang aku menyesal, seharusnya aku membunuh mereka waktu itu. Ujarnya lagi. John melotot padanya, pria itu melangkah mendekati Stella dan menjambak rambutnya. Katakan padaku, di mana kau menyembunyikan mereka? Tanyanya dengan kesal. 3 bulan telah berlalu dan Stella masih belum juga mau mengatakan di mana Samantha dan Edward berada,
tidak hanya itu, kesabarannya benar-benar sudah habis sekarang. Sekalipun aku mati, aku tidak akan mengatakannya padamu. John melepaskan tangannya dari rambut Stella dan melangkah menjauhi wanita itu. Jika begitu, terimalah kematianmu dan asal kau tahu, kau tidak akan mati dengan mudah. Kau akan mendapatkan siksaan yang lebih mengerikan dibandingkan mantan pacarmu itu. Stella terbelalak kaget, apa maksudnya? Apa Franz Leonardo sudah mati? Billy. Yes, Master. Jawab Billy yang sedang berada di sebelah pria itu. Kuliti dia hidup-hidup, potong lidnya dan lemparkan tubuhnya ke kolam buaya. Ingat dalam keadaan hidup, supaya dia merasakan bagaimana sakitnya saat dagingnya dicabik oleh buaya-buaya lapar. Billy menelan ludahnya. Siap, Master. Stella bergetar ketakutan membayangkan hal itu. John, tolong jangan lakukan ini, hanya aku yang begitu mencintaimu dibandingkan Samantha Jackson. Teriak Stella. Dia hanya Asteris Ang yang hadir di antara kita. Dia merebutmu dariku. Tapi lihatlah, dia lebih memilih anak itu dan meninggalkanmu. Hanya aku yang mencintaimu dengan tulus. Teriak wanita itu lagi dengan putus asa. Kau bilang mencintaiku, tapi kau berhubungan dengan siapa saja seperti Asteris Ang dan asal kau tahu saja. Hanya Samantha Jackson wanita paling tulus yang pernah aku jumpai, bahkan dia rela mengorbankan kebahagiaannya demi melindungi anakmu dari kejahatanmu. Jawab John dengan dinginnya. Stella tertunduk lesu, bagaimanapun John telah melihatnya berhubungan dengan Gibson. Last chance, katakan padaku di mana istriku berada. Ujar John lagi. Stella menggigit bibirnya. Dia tidak akan pernah mengatakannya sekalipun dia mati. Too bad, Billy, do it. Perintah John. Setelah berkata demikian, pria itu melangkah pergi meninggalkan Stella dan tentunya Billy menjalankan tugasnya untuk menyiksa wanita itu. Stella berteriak histeris saat Billy dan anak buahnya mulai melakukan apa yang diperintahkan oleh bosnya. Hari itu adalah akhir dari Stella. Wanita itu mati dengan mengenaskan karena obsesi dan kebodohannya. Setelah pergi dari sana, John kembali ke apartemen istrinya. Selama 3 bulan dia tinggal di sana, bahkan pria itu membeli apartemen itu. Bisa saja Samantha membawa Edward pulang sewaktu-waktu karena semua barang Samantha masih ada di sana. Bahkan semua surat penting istrinya masih ada di sana dan selama dia tinggal di sana, John menemukan surat adopsi Edward beserta surat palsu yang ditulis oleh Stella, juga sebuah amplop berisi uang $50.000. Tidak hanya itu, Samantha juga meninggalkan kalung yang memiliki alat pelacak yang diberikannya waktu itu di dalam lemarinya. Seandainya Samantha memakai kalung itu, mungkin dia tidak akan kesulitan melacak keberadaan istrinya. Dari sebab itulah, John membeli apartemen itu karena dia berharap istrinya akan kembali ke sana. Lagi pula Samantha pernah memintanya untuk percaya padanya jika terjadi sesuatu dengan hubungan mereka, maka dia memutuskan akan tetap mempercayai wanitanya sampai dia menemukannya nanti. John sedang berdiri di bawah guyuran air shower saat itu. Pria itu memejamkan matanya, mengingat setiap momen yang dia lewatkan dengan Samantha di tempat itu. Sudah 3 bulan dan dia sudah sangat rindu dengan wanitanya. Anak buahnya sudah menyusuri dataran Amerika tapi tidak juga menemukan keberadaan Samantha. John mandi dengan cepat karena setelah ini dia harus pergi ke Italia. Dan tidak lama kemudian, Billy datang ke tempat itu untuk menjemput bosnya. Hari ini bosnya itu harus berangkat ke Italia untuk menghadiri sebuah undangan dari rekan bisnisnya yang ada di sana. Pria itu telah menjalankan tugas yang diperintahkan bosnya, melempar Stella ke kolam buaya. Billy mengetuk pintu apartemen itu dan tampak bosnya sudah siap. Tanpa mengulur waktu lagi mereka pun segera berangkat ke Italia.
kota Venesia, Italia. Saat itu, seorang wanita cantik turun dari bus yang dia tumpangi dan berlari kecil memasuki sebuah gedung yang ada di hadapannya. Wanita itu ya Samantha. Samantha memeluk dirinya karena cuaca begitu dingin di kota itu. Dia terpaksa membawa Edward ke Venesia karena ancaman Stella. Ya, 3 bulan yang lalu Samantha harus dihadapkan dengan sebuah pilihan sulit. Tapi walau begitu dia tetap harus memilih Edward dibandingkan dengan kebahagiaannya. Stella memberikan sebuah identitas palsu untuknya dan memerintahkan anak buah Gibson membawanya pergi dari Amerika. Stella bahkan mengancamnya jika dia kembali lagi maka wanita itu akan membunuh Edward tanpa ragu. Edward adalah segalanya baginya dan dia tidak mau ambil resiko. Samantha percaya saat John menyadari kepergiannya pria itu pasti akan mencarinya dan bisa menerima keputusannya. Dengan Edward yang masih berada di tangan anak buah Gibson membuatnya tidak berdaya, Samantha terpaksa mengikuti mereka sampai ke Italia. Setelah tiba di Bandara Da Vinci, anak buah Gibson meninggalkannya tanpa apa-apa, bahkan dia tidak memiliki uang dan ponsel pun tidak ada, karena semua itu memang tidak dia bawa. Samantha hanya berdiri di bandara tanpa tahu harus melakukan apa dan dia juga tidak tahu harus pergi kemana. Edward terus menangis dalam gendongannya karena Edward mengalami shock berat akibat perbuatan ibu kandungnya. Pada saat Samantha sedang kebingungan di bandara, tiba-tiba seorang wanita setengah baya terduduk di depannya sambil memegangi dadanya. Tidak ada yang mau menolong wanita itu waktu itu, orang-orang yang lewat sibuk dengan urusan mereka masing-masing, karena Samantha iba melihat wanita yang hampir merenggang nyawa itu membuatnya dengan cepat berteriak di sana dan meminta bantuan. Beruntungnya wanita itu bisa diselamatkan dan sebagai rasa terima kasih pada Samantha, keluarga wanita itu menawarkan tempat tinggal dan pekerjaan padanya. Tentu saja hal itu adalah keuntungan untuknya. Di saat dia sedang kebingungan dan kesulitan ada orang baik yang mau membantunya. Mommy. Edward berlari saat melihat kedatangan ibunya. Samantha tersenyum dan membuka tangannya untuk memeluk Edward. Saat itu Samantha sedang menjemput Edward di suatu tempat. Edward sedang menjalani sebuah terapi karena Edward mengalami shock dan trauma hebat dengan apa yang dialaminya. 2 bulan belakangan Edward ketakutan saat melihat orang-orang dan menyembunyikan diri dan selama 2 bulan itu pula, Samantha menemani Edward tanpa memikirkan dirinya sendiri. Dia khawatir hal itu akan mempengaruhi masa depan Edward. Dengan bantuan seorang psikolog keadaan Edward semakin hari semakin membaik, dia sudah mau bermain dengan teman seusianya bahkan sudah tidak begitu takut lagi jika melihat orang asing di dekatnya. Sayang, apa kau masih takut dengan orang-orang? Tanyanya. No mom. Jawab Edward dengan ceria. Samantha tersenyum dan mengusap kepala Edward. Dia senang melihat keadaan Edward yang sudah hampir pulih seperti sedia kala. It's good, jadi ayo kita pulang karena Mommy harus kembali bekerja. Mom, where is Daddy? Edward selalu menanyakan hal itu sejak mereka tiba di Italia. Samantha diam sejenak. Apa yang harus dia katakan? Sayang, apa kau rindu dengan Daddy? Of course, Mom. Mom need to. Samantha memeluk Edward dan menangis. Dia juga sangat rindu dengan John. Dia berharap John tidak membencinya karena telah meninggalkan pria itu di malam pernikahan mereka. Dia juga berharap John tidak marah dengannya karena dia memutuskan lebih memilih Edward daripada dirinya. Samantha membawa Edward menaiki sebuah bus untuk tiba di sebuah rumah yang diberikan oleh keluarga Alfredo. Keluarga itulah yang dibantu olehnya.
Saat tiba, di sana sudah menunggu seorang pengasuh yang dia sewa untuk menjaga Edward, dan selama Edward menjalani terapi, Samantha memutuskan menjemput Edward sendiri untuk menghindari hal-hal yang tidak dia inginkan. Setelah mengantar Edward kembali, Samantha segera kembali ke tempatnya bekerja, ke perusahaan milik Alfredo. Sebagai ucapan terima kasih, keluarga Alfredo mempekerjakan Samantha di perusahaan mereka. Mereka memperlakukan Samantha seperti keluarga karena berkat bantuan wanita itulah, Jill Alfredo dapat diselamatkan. Sam, apa malam ini kau punya waktu? Zack Alfredo, pewaris tunggal. Perusahaan Alfredo masuk ke dalam ruangannya. Ya, apa ada yang bisa aku lakukan? Samantha bangkit berdiri saat melihat kedatangan pria itu. Apa kau bisa menemaniku menghadiri sebuah pesta malam ini? Tanya Zack. Sorry, aku tidak terlalu suka dengan pesta. Tolaknya. Ayolah, temani aku akan meminta ibuku untuk menjaga anakmu. Pinta Zack. Hei, kau sudah punya tunangan, ajak saja dia. Tolak Samantha lagi. Sam, tunanganku sedang sakit, jadi bisakah kau menemaniku menggantikannya? Pinta Zack lagi. Samantha menarik nafasnya dengan berat, tidak mungkin dia menolak permintaan sederhana dari orang yang telah banyak membantunya. Oke fine, jam berapa? Zack langsung tersenyum senang. Jam 7 malam. Jawab Zack dengan cepat. Baiklah. Aku akan menemanimu, tapi tidak bisa lama karena jam 8:30 aku harus pergi ke suatu tempat. Oke my sister, bersiaplah, nanti sore aku akan menjemputmu. Ujar Zack. Samantha mengangguk dengan senyum di wajahnya. Karena Samantha mau menemaninya, Zack keluar dari sana. Setelah kepergian Zack, Samantha melihat cincin yang melingkar di jari manisnya. Hanya itu yang dia punya karena waktu itu dia telah melepaskan semuanya. Samantha meraih ponselnya, menekan sebuah nomor di sana. Dia ingin mencoba menghubungi John, tapi dia ragu. Apa yang pria itu lakukan saat ini? Jika dia menghubungi John, suaminya pasti akan datang dan menjemputnya, dan pada saat itu, jika Stella tahu, maka wanita itu pasti akan membunuh Edward tanpa ragu. Sungguh dia takut akan hal ini. Dia tahu Stella tidak main-main dengan ucapannya, dan dia tidak mau Edward jadi korban karena cinta segitiga di antara mereka. Samantha masih menatap layar ponselnya dan dia tampak bimbang. Apa dia harus menghubungi John atau tidak? Dia tidak berani memutuskan karena selama 3 bulan belakangan keadaan Edward membuatnya frustasi, dan dia tidak mau pria Edward mengalami hal seperti itu lagi. Dia juga tidak memberi kabar pada keluarganya karena bisa saja kedua orang tuanya memberitahukan keberadaannya pada John. Entah apa yang harus dia lakukan sekarang. Setelah keadaan Edward membaik, apa dia perlu menghubungi John? Jujur dia sangat rindu dengan John. Dia sangat merindukan suaminya. Apa yang John lakukan saat ini? Apakah John juga merindukannya? Samantha menarik nafasnya dengan berat dan meletakkan ponselnya kembali ke atas meja. Lebih baik dia kembali bekerja dan nanti dia akan memikirkan kembali apa yang harus dia lakukan. Saat ini menyelesaikan pekerjaannya lebih penting karena nanti sore, dia harus menemani Zack pergi ke pesta.